Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safil, mahasiswa Universitas Mulia Balikpapan. Di sini kita akan membahas tentang apa itu sistem bus. Oke, kita mulai. Ya, pengertian sistem bus. Sistem bus itu berasal dari kata bus. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai atau suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Sedangkan bus system adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer atau CPU, memori, dan input atau output. Di sini ada pengertian tentang sistem bus. Bus system terdiri dari sejumlah bus yang berlainan yang menyediakan jalan antara dua buah komponen yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer atau CPU, memori, dan input atau output. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Di sini ada organisasi sistem bus. Di dalamnya itu ada jalur kontrol, yaitu berisi signal request dan sinyal acknowledgement, dan mengindikasikan tipe informasi pada jalur data. Sedangkan di jalur data itu membawa informasi antara sumber dan tujuan data dan alamat perintah-perintah yang kompleks. Di sini ada juga struktur sistem bus, di mana diantaranya yaitu yang pertama saluran data. Saluran data itu dapat data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang kedua, saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Dan yang ketiga, saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol saluran alamat dan penggunaan data. Yang berikutnya yaitu elemen-elemen rancangan bus. Di dalamnya yaitu ada jenis bus. Jenis bus ini ada yang dedicated. Di sini merupakan metode bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Sebagai contoh, dedikasi fungsi adalah penggunaan alamat dedicated terpisah dan saluran data yang merupakan suatu hal yang umum bagi bus. Namun, hal ini bukanlah hal yang penting. Misalnya, alamat dan informasi data dapat ditransmisikan melalui sejumlah saluran yang sama dengan menggunakan saluran address valid control. Pada awal perpindahan data, alamat ditempatkan pada bus dan address valid control diaktifkan. Pada saat ini modul memiliki periode waktu tertentu untuk menyalin alamat. Apakah alamat tersebut merupakan modul? Yang berikutnya ada time multiplex, merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat ruang dan biaya. Kemudian alamat dihapus dari bus dan koneksi bus yang sama digunakan untuk transfer data pembacaan atau penulisan berikutnya. Di sini juga masih elemen-elemen rancangan bus. Di sini ada metode arbitrasi. Metode arbitrasi adalah metode pengaturan dari penggunaan bus. Di antaranya yaitu tersentralisasi, menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Pada metode tersentralisasi, sebuah perangkat hardware yang dikenal sebagai pengontrol bus atau arbiter bertanggung jawab atas alokasi waktu pada bus. Mungkin perangkat berbentuk modul atau bagian
CPU yang terpisah. Kemudian yang terdistribusi, yaitu setiap bus memiliki akses kontrol logik. Nah, pada metode terdistribusi tidak terdapat pengontrol sentral, melainkan setiap modul terdiri dari akses kontrol logik dan modul-modul bekerja sama untuk memakai bus bersama-sama. Pada kedua metode arbitrasi, tujuannya adalah untuk menugaskan sebuah perangkat, baik CPU atau modul input-output, bertindak sebagai master. Kemudian master dapat memulai transfer data, misalnya membaca atau menulis dengan menggunakan perangkat-perangkat lainnya yang bekerja sebagai slave bagi pertukaran data yang khusus. Yang ketiga di sini ada timing, ada beberapa dibagi juga, yaitu sinkronos. Terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock, waktu, serta biasanya satu siklus untuk satu event. Yang kedua asinkronos. Terjadi sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Di sini ada lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Yang kelima, jenis transfer data. Di sini ada operasi transfer data adalah pertukaran data antara modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Saat operasi baca atau read, terjadi pengambilan data dari memori ke CPU. Begitu juga sebaliknya pada operasi penulisan maupun operasi kombinasi. Bus harus mampu menyediakan layanan saluran bagi semua operasi komputer. Oke, kemudian ini perkembangan sistem bus. Di sini yang pertama, generasi pertama yang menggunakan bus bersama yang fungsinya utamanya adalah menyediakan jalur komunikasi untuk transfer data. Yang kedua, generasi kedua yang sudah mampu memisahkan komputer menjadi dua, yaitu CPU dan memori dan perangkat keras lainnya. Generasi ketiga telah muncul di pasaran sejak tahun 2001. Bus ini sangat fleksibel dan dapat digunakan bersamaan seperti internal bus. Ini ada contoh sistem bus. Ini ada omnibus atau PDP-8. Adalah bus yang dibuat yang pertama, ukurannya sebesar lemari minibus. Ukuran bus ini masih cukup besar, di mana keadaan komputer saat itu mempunyai ukuran yang besar juga. Secara informal, bus ini dikenal dengan 8 stack. Sistem ini terdiri atas 96 buah lintasan dengan sinyal yang terpisah. Lintasan ini digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol, alamat, maupun data. Semua komponen yang menggunakan jalur bus omnibus penggunanya dikontrol oleh omnibus. Ini contoh sistem bus ya. Yang kedua, nubus, memisahkan komputer menjadi dua, yaitu CPU dan memori dan perangkat keras lainnya. Ini contoh nubus. Ini masih contoh nubus, yaitu graphic card ya, Radius Precision Color Pro 8/24 XC. Nah, ini contoh yang ketiga, FireWire telah digunakan sebagai salah satu standar koneksi antarmuka antara alat audio visual digital dengan komputer, seperti kamera digital maupun kamera video digital. Ini contoh FireWire ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.